Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan 14 lanjut dari pertemuan 13 kemarin. Di mana pertemuan 13 kemarin kita sudah bahas tentang listrik statis, ngomongin muatan, ngomongin atom yang di dalamnya ada muatan. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa kalau muatannya sejenis atau positif sama positif atau negatif sama negatif, maka akan tolak menolak. Sementara kalau muatannya berbeda, positif dengan negatif, dia akan tarik menarik. Kayak kalian, kalau cewek sama cowok berarti akan saling pikat atau tarik menarik, sementara kalau cowok sama cowok itu biasanya saling berantem. Nah, gitu dia. Dari hari ini kita akan ngomongin tentang hukum kolomnya dari pernyataan yang ini nih, yang A. Semakin besar jarak kedua benda, semakin besar berarti bendanya semakin berjauhan. Yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut. Jadi kalau ngomongin cewek sama cowok, semakin jauh-jauhan, semakin LDRan, maka cintanya semakin kecil. Jaraknya semakin besar, gayanya semakin kecil atau cintanya semakin kecil. Di sini juga sama, kalau misalkan cowok sama cowok semakin berjauhan, semakin jarang berantem. Berarti kalau jaraknya besar, gayanya kecil. Nah, sebaliknya, kalau semakin deket-deketan, semakin sering berantem. Jaraknya kecil, gayanya jadi besar. Nah, kalau kayak gini berarti ini namanya berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Nanti akan ngaruh ke rumus. Nah, hari ini kita ngomongin rumus gaya kolom. Nah, kalau berbanding terbalik artinya gini. Gaya berbanding terbalik sama jarak. Tadi kan kita udah ngomong. Kalau jaraknya gede, gayanya kecil. Gitu ya. Oke. Itu namanya berbanding terbalik. Jadi kalau di rumus posisinya jadi terbalik. Ini di atas, ini di bawah gitu. Terus berbanding lurus sama muatannya. Nah, gitu. Nah, rumus ini kan udah pernah kita bahas di pertemuan 13. Yang cara ngafalnya adalah F sama dengan K Ki per robek-robek. K Ki per robek-robek. Gitu. Nah, di mana F ini adalah gaya kolom, kalau K itu konstanta atau tetapan, sudah tetap. Jadi dari percobaan Pak Kolom yang sering banget dia nyoba sampai ribuan kali, ada nilai 9 kali 10 pangkat 9. Dimana kalau Ki itu muatan, di sini lanjut di halaman 171, Ki itu muatan dari listrik benda yang pertama, Ki2-nya adalah besar muatan listrik benda yang kedua. Robek-robeknya apa? Robek-robeknya jarak. Tadi kan udah dibilang jarak ya. Nah, Q1 sama Q2 bisa ketukar nggak Pak? Bisa sebenarnya, sama aja. Tapi kalau dalam perhitungannya, kita coba pahami contoh soal yang pertama. Di sini dibahas tentang dua buah muatan listrik positif. Nah, ingat, positif. Dua buah muatan positif, berarti dua-duanya positif. Kalau dua-duanya positif, tarik menarik atau tolak menolak? Ya, tolak menolak. Nah, yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Ki dan 2 Ki. Nah, terletak pada jarak 2 cm. 2 cm ini apanya? Jarak berarti R. Kok nggak bisa dicoret? Oh ya. Ini R. Terus Ki dan 2 Ki ini adalah Ki1 sama Ki2. Ki1 kita sebut aja yang ini Ki1, yang ini kita sebut Ki2. Nah, sementara Ki itu nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kalau 1 Ki berarti 1,6. Ki yang pertama nih, 1,6. Sementara Ki yang kedua kan 2 Ki, berarti 2 dikali Ki. 2 dikali 1,6. Hasilnya 3,2. Ini Ki1, Ki2-nya sudah dapat. Lalu R-nya tadi 2 cm. R-nya di sini 2 cm, kita rubah ke meter. Kenapa kita rubah ke meter? Karena tetapannya di sini satuannya Newton, satuannya meter, sama satuannya kolom. Makanya di sini harus kolom, harus meter, biar sama. Nanti bisa dicoret-coret. Gaya kolom kedua muatan yang ditanya. Nah, hitung berapakah gaya kolom? Gaya berarti F yang ditanyanya. Nah, sini kita pakai
rumus kaki kiper robek-robek. F sama dengan kaki kiper robek-robek. Kaki kiper robek-robek. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya jangan lupa. Lalu Q1 adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Satuannya jangan lupa. Yang Q2-nya 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Satuannya jangan lupa lagi. Per robek-robek. R-nya 2 kali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 2. Kalian bisa pakai kalkulator. 9 dikali 1,6 dikali 3,2 berapa? Lalu dibagi dengan 2. Hasilnya 11,52. Lalu ini, kalian kan udah belajar perpangkatan di semester 1 ini. Matematika. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 19 dikali 10 pangkat minus 19 dibagi 10 pangkat minus 2. Nah itu nanti hasilnya 10 pangkat minus 25. Ini Newton, N, M kuadrat, C kuadrat. N-nya dari sini, M kuadratnya dari sini, C kuadratnya dari sini. C dikali C. Nah jadilah C kuadrat di sini, oke. Lah yang bawah ini C kuadrat. Dapatnya dari sini, dari tetapan. M kuadrat dapatnya dari jarak. M pangkat 2. Lalu kenapa ini bisa N doang? Karena dicoret. M pangkat 2 per M pangkat 2 coret habis. C pangkat 2 per C pangkat 2 habis. Jadi tinggal N sendirian di sini. Oke? Balik. Nah, lalu ini 10 pangkat minus 25. Kenapa yang bawah 10 pangkat minus 24? Karena yang atas 11,52 kita rubah jadi 1, karena ini bentuk bakunya. Gak boleh 11, bolehnya 1, makanya jawabannya 1,152 kali 10 pangkat minus 24 Newton. Inilah gayanya. Gayanya saling tarik menarik atau tolak menolak. Nah tadi sudah jelas, karena dua muatannya positif berarti gaya ini akan tolak menolak. Jadi dua benda yang tadi katanya positif sama positif, jaraknya 2 cm, muatannya segitu, Q sama 2Q, ini gaya tolak menolaknya, mereka akan ke sana, akan ke sini. Nah gaya tolak menolaknya sebesar gini, 1,1 kali 10 pangkat minus 24. Ini untuk contoh soal yang pertama. Nah sekarang masuk ke tugasnya kalian. Kalian tulis di buku IPA kalian masing-masing, karena sekarang bahasanya listrik statis, gak bisa soalnya cuma titik-titik kayak kemarin. Kemarin kan kita ngomongin biologi, hari ini kita ngomongin fisika. Jadi kalau fisika gak bisa pakai Google Form yang titik-titik. Nah sekarang kalian jawabnya di buku kalian masing-masing. Tulis sekarang. Kalau belum siap sedia bukunya, kalian sediakan dulu, pause dulu videonya, pause. Sudah ada bukunya? Kalau sudah ada bukunya, silahkan tulis. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Siapa sebenarnya Pak Kolom itu? Nah, siapa nama lengkap dari Pak Kolom? Itu nomor 1. Pak Kolom itu yang menemukan, yang membuat hukum Kolom tadi itu sebenarnya bapaknya siapa namanya? Nah, untuk nomor 2. Nomor 2 adalah soal nomor 2 di halaman 195 ini. 2 buah muatan masing-masing, tapi dia nggak dikasih tahu positif atau negatif ya. Q1 4 mikrokolom, ini namanya mikrokolom. Q2 8 mikrokolom. Terpisah sejauh 60 cm. 60 cm ini berarti apa? Ya, R, berarti R. Sini kita tulis R. Q1-nya udah, Q2-nya udah. Tapi kalian tahu nggak, inget nggak mikrokolom tuh? Berarti ini kalau 4 mikrokolom, 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kalau 8 mikrokolom berarti 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, terpisah jarak, R-nya 60 cm. Nah, kalau 60 cm berarti berapa meter tuh? 0,6 ya? Atau 6 kali 10 pangkat minus 1 meter. Kalau misalkan mau gampang hitungnya. Tentukan besar gaya. Gaya itu apa? F. Berarti yang ditanya F-nya berapa? Yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Kita nggak tahu ya apakah gaya ini tarik menarik atau tolak menolak, karena nggak dikasih tahu muatannya positif atau negatif. Gunakan tetapan K. K-nya udah. Nah sekarang saya kasih bocoran untuk nomor 2. Jawabannya itu tinggal pakai rumus F sama dengan K. Q per robek-robek. Q1, Q2.
K-nya udah ada, 9 kali 10 pangkat 9, jangan lupa satuannya. Q-nya udah ada, ini dia. Q2-nya udah ada, R-nya udah ada, tinggal masukin ke rumusnya. Nah, dapatlah nanti F-nya. Jangan lupa satuannya. Kalau satuannya kalian benar, satuannya juga dinilai ya. Jadi kalau misalkan emang kalian satuannya salah, nanti nilainya berkurang. Apalagi nggak ada namanya di buku kalian atau di kertas kalian, nilainya juga bakalan saya kurangin lagi. Supaya saya tahu mana yang orisinil kerjaan kalian sendiri, mana yang nyontek dari temennya. Jadi kan saya bisa menilai dari situ. Oke? Ingat, jadi saya ulangi tugasnya ada 2. Yang pertama, nomor 1 itu nyari nama lengkapnya Bapak Kolom. Yang kedua, kerjakan soal nomor 2 ini. Yang sudah saya kasih bocoran tadi, tinggal kalian tulis di buku kalian masing-masing. Tinggal kalian pakai kalkulator untuk ngitungnya. Jadikan